Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah di masjid kita tercinta ini, yang kita lanjutkan dengan belajar bersama atau mengaji bersama. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada waktu yang lalu kita sudah membahas sedikit ayat yang ke-27. Namun saya ulangi lagi karena kemarin belum selesai. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila likalimatih wa lam tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu atau Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. La mubaddila li kalimatih. Dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain darinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar supaya menyampaikan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kepada siapa? Yaitu kepada semua manusia. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan segala sesuatu yang datang dari Allah itu kepada umat manusia. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran itu yang bisa dirubah oleh manusia, oleh siapapun. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa merubah apa yang ada di dalam Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab Allah yang lainnya. Kalau kitab-kitab Allah yang lainnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil, di dalamnya terdapat banyak perubahan-perubahan. Apalagi Zabur atau kitab yang ada sekarang, yaitu di dalamnya sudah banyak perubahan, bahkan tidak bisa lagi itu disebut sebagai kitab Allah lagi.
Namun dengan Al-Quran, la mubaddila, tidak ada seorang pun yang bisa merubah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah berjanji akan menjaga Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan dzikra, yaitu peringatan, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Jadi sampai kapanpun Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manakala ada kesalahan penulisan, pasti akan segera diketahui. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu itu di surat Kahfi, beberapa waktu yang lalu, masih belum ada 1 bulan mungkin, ditemukan ada di surat Kahfi ayat keberapa itu ada kesalahan cetak, wallahu alam itu sengaja atau tidak disengaja. Di situ huruf Ain dirubah menjadi huruf H kalau nggak salah. Saya lupa ayat berapa itu. Ya ketahuan akhirnya. Ternyata setelah diselidiki, dilaporkan, memang Al-Quran tersebut tidak melewati majelis tasghih. Padahal Al-Quran ini adalah terbitan dari Kemenak juga, cuman lolos dari tidak melewati majelis tasghih. Karena percetakan itu tidak hanya mencetak Al-Quran ini tok, ada beberapa Al-Quran yang dia cetak, yang lewat majelis tasghih adalah Quran yang lainnya, sementara Quran yang jenis ini tidak melewati. Jadi terdapat kesalahan. Dan artinya, Masya Allah, berbalik. Artinya kebalikannya, artinya di situ dinyatakan la jahil. Nah, jadi Allah itu dikatakan jahil, padahal bukan jahil aslinya di situ. Karena hak berubah menjadi hak, yang aslinya ain berubah menjadi hak. Nah, alhamdulillah ya, insya Allah karena di Indonesia hufat itu sudah banyak ya, setelah ketahuan saja mesti. Nah, inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga ayat Al-Quran, diantaranya seperti itu. Jadi la mubaddila li kalimatihi, enggak ada yang bisa merubah ayat-ayat daripada ayat Al-Quran. Nah, kalau dulu ada pertanyaan yang kami sampaikan, apa yang rame itu, yaitu huruf qaf dengan fa. Nah, kalau itu sebetulnya bukan ada pemalsuan, bukan ada perubahan, namun memang ada perbedaan cara penulisannya. Dan Al-Quran seperti Al-Quranul Karim, di situ tertulisnya bukan Al-Quranul Karim, tapi qafnya itu titiknya cuma 1, jadi Al-Fur'an. Nah, ternyata itu bukan Al-Fur'an, ya Al-Quran juga, bacanya tetap Al-Quran, cuman metode penulisannya yang berbeda. Dan ini Al-Quran yang dengan qaf titiknya 1 ini tidak dicetak di Indonesia, ini di daerah Afrika sana memang seperti itu tulisannya. Kalau yang ada di kita ini adalah metode Thariqah Utsmani, jadi cara penulisan Utsmani yang ada di negeri kita ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, nah di situ Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan semuanya. Ya, diperintahkan untuk menyampaikan sesuai dengan sifat Rasul, yaitu at-tabligh, yaitu menyampaikan segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, dan bersabarlah kamu
bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yaitu di waktu pagi dan petang. Ya, bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah, yaitu yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk bersabar bersama mereka itu. Bersabar bersama dengan mereka-mereka yang patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang meninggalkan mereka. Ya, tidak gampang meninggalkan mereka. Di situ dilanjutkan, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah engkau memalingkan pandangan kamu dari mereka dikarenakan kamu ingin mendapatkan perhiasan dunia, zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbah, dan janganlah engkau patuhi orang-orang yang aku lalaikan hatinya, an dzikrina, yaitu dari ingat atau zikir, ingat kepada kami. Wattaba'a hawahu, dan mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan ketahuilah sesungguhnya keadaan mereka itu melampaui batas. Banyak riwayat yang berbicara tentang ayat ini, ya, riwayat yang berbicara tentang ayat ini, yaitu wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Di situ dinyatakan ketika itu Rasulullah sedang berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, di antaranya adalah Bilal, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain sebagainya. Yang mana keduanya, Bilal dan yang lain-lainnya itu adalah di kalangan orang Quraisy bukanlah termasuk orang-orang yang terpandang. Bilal sendiri mantan budak. Jadi orang-orang Quraisy ketika itu ya masih memandang rendah, ya, orang musyrikin Quraisy memandang rendah yang namanya Bilal. Lah Rasulullah itu berkumpul bersama mereka, diriwayatkan di situ Rasulullah bersama 6 orang. Maka orang-orang musyrik itu mengatakan, tinggalkan mereka, duduk bersama kami di sini, kami nggak mau duduk bersama mereka itu. Makanya Rasulullah menyatakan, Allah menyatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu Muhammad bersama mereka-mereka yang betul-betul mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingat kepada Allah. Jangan karena urusan dunia akhirnya kamu meninggalkan mereka. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Jangan kamu usir. Nah, di situ tadi kan orang-orang musyrik menginginkan supaya Nabi Muhammad mengusir mereka. Jangan kamu usir orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian Ahmad mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Kemudian di situ Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qassa fulan,
Qasso fali anna ada ghadwatin ila an tusrika syams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'a raqabat au arba'a riqab. Di situ Rasulullah menyatakan kharaja Rasulullah ala qasin yakusu. Rasulullah keluar dari rumah duduk bersama seorang seorang pendongeng. Kemudian Rasulullah duduk di situ mendengarkan dongengnya atau ceritanya itu tadi. Faqala Imam Ahmad Aidon, nah di situ falian aquda ghadwatan ila antasriqa syams ahabbu ilayya. Aku duduk bersama mereka itu pagi hari sampai terbitnya matahari itu lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 4 orang budak atau hamba sahaya. Jadi intinya di situ adalah yang jelas mereka yang ahli ibadah dalam arti yang mengikuti Rasulullah, yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi Muhammad diperintahkan untuk bersabar bersama mereka, untuk tidak meninggalkan mereka dikarenakan urusan dunia. Bahkan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyatakan tentang mereka yang zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ diriwayatkan qala Imam Ahmad haddatsana Muhammad ibnu Bakar haddatsana Maimun ibnu Siyah an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha la yuriduna bidzalika illa wajhah illa nadahum munadin minas sama ankumu maghfuran lakum qad budilat sayyiatikum hasanat. Di situ dinyatakan Rasulullah menyatakan mamin qaumin ijtama'u, tidaklah suatu kaum itu berkumpul yadhkurunallaha, dia itu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhkurunallah la yuriduna bidzalika illa wajhah, tidak ingin sesuatu dari zikirnya itu kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Illa nadahum munadin minas sama, kecuali mereka akan dipanggil oleh pemanggil atau zat yang memanggil dari langit dan berkata, ankumu maghfuran lakum, bangunlah kalian semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad budilat sayyiatikum hasanat, semua dosa-dosa kamu sudah diganti dengan kebaikan. Semua kesalahan-kesalahan kamu itu sudah diganti dengan kebaikan. Nah, ini fadilah atau keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir yang disebut zikir, di samping kita ingat juga kita zikir dengan mulut kita, dengan lidah kita. Hendaknya setiap saat kita selalu zikir kepada Allah dengan apa saja, dengan zikir yang kita kenal, baik itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan lain sebagainya. Itu adalah zikir. Ketika kita diam, maka lebih baik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa akan berzikir. Bahkan dinyatakan
sebesar-besarnya musibah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut zikir seseorang dari lidahnya. Ya, itu adalah ketika seseorang nggak pernah berzikir, ini adalah musibah yang paling besar. Bencana seperti apapun itu masih kecil kalau dibanding dengan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Wala ta'udu 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tujawizhum ila ghairihim. Nah ini jangan kau berpaling kepada yang lainnya dikarenakan ingin mengharapkan dunia. Dunia itu bisa kedudukan, bisa kehormatan, bisa harta, bisa macam-macam. Yang penting itu adalah urusan dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidz-zalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghitsu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa." Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, "Qulil haqqu mir rabbikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kebenaran itu adalah datangnya dari Tuhan kalian. Mir rabbikum. Kebenaran itu, al-haq itu datangnya hanya dari Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebenaran kecuali datangnya dari Allah. Jadi jelas hukum Allah, kebenaran yang dari Allah ini adalah yang hak, yang benar. Maka ayat berikutnya Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Allah tidak pernah memaksa manusia di situ. Tapi dengan konsekuen yang ditanggung sendiri-sendiri. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman ya silahkan beriman. Yang mau percaya ya silahkan percaya. Dan siapa yang ingin kufur, gak mau percaya, ya monggo. Yang mau kufur ya silahkan kufur. Yang mau beriman ya silahkan beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menyatakan al-haqqu mir rabbikum. Katakan Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Allah. Yang mau percaya monggo, yang enggak mau percaya juga silakan. Tapi dengan konsekuensi masing-masing. Apa konsekuensinya? Ayat berikutnya yang masih di dalam ayat ini, lanjutannya ayat itu, inna a'tadna lidz-zalimina naro. Ketahuilah, sesungguhnya telah aku sediakan bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, yaitu dengan tidak mau beriman atau kufur terhadap kebenaran tadi. Apa yang disediakan oleh Allah? Naron, yaitu neraka. Neraka. Nah ini balasannya. Jadi Allah memberikan kebebasan, silakan. Mau percaya terserah, enggak percaya juga terserah. Yang jelas kalau kamu enggak percaya, kamu enggak mengikuti kebenaran, sudah aku sediakan bagi kamu neraka. Neraka seperti apa? Ahato bihim suradikuha. Ahato itu artinya dilingkupi, dikelilingi, dipagari. Jadi haitun
Ya, kalau diartikan secara bahasa, haid itu adalah tembok, tapi adalah atau pembatas. Ahato. Jadi ada pembatasnya. Nerakanya itu ada pembatasnya. Dinyatakan pembatas dari neraka itu ada 4 pembatas. Ya. Di situ dinyatakan dalam sebuah hadis, arba'atu judur. Ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, lasurdaku anar arba'atu judur. Di situ tadi di ayatnya dikatakan a'atan alladzina naron ahata bihim suradikuha. Suradik atau pembatas-pembatasnya itu apa? Adalah arba'atu judur, ada 4 pembatas. Kasafatu kulli jidarin mislu masafati arba'ina sanah. Tebalnya pembatas itu, pembatas yang dari api, itu tebalnya adalah perjalanan 40 tahun. Insyaallah. Pembatasnya api yang melingkupi itu 4 lapis. Masing-masing lapis itu adalah masafatu arba'ina sanah, yaitu jarak perjalanan 40 tahun. Gimana itu? Gak bisa kita bayangkan. Umur kita nggak sampai 2 dindingnya umur kita paling ya dua pembatasnya. Yang sampai 3 pembatas nggak ada. Akhrajahu at-Tirmidzi, itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Jarir fi tafsirihi. Qala Ibnu Jarir ahata bihim suradikuha, dikatakan oleh Ibnu Jarir yang dimaksud dibatasi oleh pembatas-pembatasnya tadi qala haitun min nari, yaitu pembatas dari neraka, dari api. Qala Ibnu Jarir haddatsani Al-Husain Ibnu Nasr wal Abbas Ibnu Muhammad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bahru huwa jahannam. Rasulullah dalam sebuah hadis yang lainnya menyatakan Jahannam itu adalah seperti lautan. Ya. Neraka Jahannam itu adalah seperti lautan. Faqila lahu kaifa dzalika, maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana itu? Fatala hadhil ayat. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, yaitu yang kita baca tadi, naron ahata bihim suradikuha wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yaswil wujuh. Dan mereka di dalam neraka itu tadi, ketika mereka itu merasakan kehausan, ya, ketika mereka merasakan kehausan, wa iyastaghitsu, mereka itu minta minum. Apa yang diberikan? Yughatsu, mereka itu diberi minum. Dengan apa? Bima'in kal muhli, dengan air. Ada yang mengatakan al-muhl itu adalah adam wal qoeh, yaitu darah dan nanah yang mendidih.
Ada yang mengatakan al-muhl itu adalah air yang amat sangat panas yang tidak ada panas lagi di atasnya. Nah, yang mengartikan ini semua tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan, karena semuanya itu artinya adalah sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak enak semuanya. Diriwayatkan dalam riwayat yang lainnya ada seorang sahabat di situ, yaitu Qatadah mengatakan ada Ibnu Mas'ud syai'an minad dhahab fi uhdudin. Ibnu Mas'ud mencairkan benda yang terbuat dari emas di dalam periuk atau di dalam kendi. Falamma wa azbala qala, ketika emas itu sudah mencair, maka dia berkata, hada asbahu syai'in bil muhli, ini loh yang serupa dengan al-muhl. Jadi emas yang dicairkan, bagaimana itu? Maka dinyatakan dalam ayat tadi itu, yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh, karena terlalu panasnya itu sehingga ketika minuman tadi itu didekatkan, baru didekatkan, mukanya itu rontok semuanya, jatuh berhamburan ke dalam minuman itu tadi. Belum sampai diminum, ya, belum sampai diminum sudah rontok semua, kulit mukanya itu sudah rontok masuk ke dalam itu semuanya. Sehingga dalam riwayat itu dinyatakan, seandainya ketika itu ada yang lewat di situ dan mencium baunya, maka orang tadi akan mengenal, oh ini bau si A. Wallahu alam, ya, kita nggak ngerti ya hakikatnya daripada itu. Apa itu karena amal-amalannya atau bagaimana? Hanya digambarkan seandainya ada yang mencium baunya, maka bisa dititeni. Oh ini si fulan, ini si fulan. Mungkin karena amal-amalannya tadi itu. Insyaallah panasnya seperti itu. Kemudian dalam doha ma'u jahannam aswad wa hiya saudaun wa ahluha salat wa ahluha sud. Doha mengatakan Jahanam itu warnanya hitam, wa hiya saudaun, ya hitam, wa ahluha sud, penghuninya juga berwarna hitam. Ya semuanya sama. Yasmil wujuh artinya itu tadi. Kama ja'a fil hadis alladhi rawahu Imam Ahmad bi isnadihi al-mutaqaddim. Dalam hadis yang lainnya dinyatakan apa itu ma'un kalmuhl. Qala itu digambarkan air yang panas tadi itu atau yang diminumkan tadi itu mirip dengan minyak yang mendidih. Minyak yang mendidih. Wa idza qarba ilaihi saqafa farwatu wajhin fi. Sama dengan hadis yang tadi itu, ketika didekatkan maka berjatuhanlah atau daging atau kulit daripada wajah-wajah mereka itu tadi. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyatakan wa yusqa min ma'in shadidin yatajarrahu. Sama, artinya juga sama, dan mereka itu disiram atau diberi minum
dengan cairan bima'in shadid, dengan air yang amat sangat panas sekali. Tidak hanya ketika mereka merasakan haus seperti itu, ketika mereka merasakan lapar juga sama. Mereka diberi apa yang mereka minta. Ketika mereka merasa lapar, itu juga diberi mereka apa yang mereka minta. Kelaparan, minta makan. Tapi apa yang diberikan adalah buah, buah yang bentuknya adalah seperti karusi syaitan, yaitu yang bentuknya seperti kepalanya setan. Sama ketika dimakan, rontok-rontok semuanya. Ketika dimakan maka putus semua isi perutnya itu berhamburan, putus semuanya. Usus-ususnya al-am'a, usus mereka itu berhamburan, putus semuanya. Ya gak ada kenikmatan sama sekali. Nah, itulah gambaran apa yang ada di neraka. Maka terserah, kita juga terserah sekarang. Allah Subhanahu wa taala memberi kebebasan kepada kita. Kita mau beriman monggo, mau kafir juga monggo. Toh kita sendiri yang akan menanggung. Waliyadzubillah, naudzubillah, ya teman-teman. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang kufur. Jadi bebas kita, enggak ada paksaan, la ikraha fid din. Dalam agama itu enggak ada paksaan. Kita hanya menyampaikan, mau menerima silahkan, mau tidak silahkan. Rasulullah sendiri itu enggak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling dicintainya. Karena tugas Rasulullah bukan memberi hidayah. Sama dengan kita juga. Kita tabligh, kita mengajak, itu hanya sekedar mengajak. Tugas kita mengajak, bukan memberi hidayah. Rasulullah begitu ditegur oleh Allah ketika Rasulullah nggak bisa mengajak pamannya untuk mengucapkan syahadat, padahal pamannya yang paling membela dia, yaitu Abu Thalib. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu itu enggak akan pernah bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun, tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Itu nabi, apalagi kita. Maka kita, kewajiban kita adalah tabligh, menyampaikan. Ya, semua, tidak hanya kewajiban para ustadz ini, semua kita yang mengaku dirinya orang Islam, yang mengaku dirinya beriman, itu punya kewajiban untuk menyampaikan tabligh. Rasulullah berpesan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan apa yang kau dengar dariku walaupun itu hanya satu ayat. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi fa inna dzalika ala kulli iman. Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaknya merubah dengan perbuatannya, enggak bisa maka dengan lisannya, kalau enggak bisa maka dengan hatinya, walaupun itu adalah paling lemah imannya. Jadi kewajiban kita. Nah, ketika kita mengajak saudara kita, mengajak tetangga kita, mengajak teman kita kepada kebaikan, kok nggak mengikuti, maka jangan putus asa. Tugas kita hanya tabligh. Fa innaka illal balagh Muhammad. Sesungguhnya kamu itu hanya menyampaikan. Hidayah adalah urusan Allah. Maka jangan berkecil hati. Jangan berputus asa. Tetap kewajiban kita untuk selalu tabligh, menyampaikan dan menyampaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah,
itu adalah balasan bagi mereka-mereka yang tidak mau beriman atau tidak mau percaya atau kufur dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara balasan bagi mereka-mereka yang percaya adalah ayat berikutnya, innalladzina amanu wa amilus solihati inna lanudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala, kami tidak akan menghabiskan atau menghilangkan pahala man ahsana amala, barang siapa yang baik perbuatannya. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka itulah yang mendapatkan surga Aden, tajri min tahtihil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaqiina fiha 'alal ara'ik nikmas sawabu wa hasunat murtafaqa. Nah, itu balasan bagi mereka-mereka yang yang beriman, mereka mendapatkan surga Aden, mengalir, mereka memakai pakaian-pakaian yang hijau, sutra halus, sutra tebal, sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang seindah-indahnya. Sementara yang tadi adalah merupakan wasa'at murtafaqah atau bi'sas syarab. Untuk yang neraka tadi, minuman paling jelek, wasa'at murtafaqah, tempat tinggal yang paling jelek. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka, tetapi justru masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinihi wa jami'i as-solihah al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana afrij 'alaina sabran tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la tahtimna minha illa bi husnil khatimah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi